Halo gengs, selamat datang kembali di Another World. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia hewan legenda dan mitologi dengan melihat beberapa makhluk misterius yang diyakini ada di berbagai budaya di penjuru dunia. Makhluk mitologis, makhluk legenda, atau makhluk fantastis adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda maupun fabel. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuknya maupun kemampuannya. Karena kisahnya merupakan mitos, maka keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi bersangkutan. Berikut adalah hewan-hewan mitologi versi Another World. Naga. Apakah naga benar-benar ada? Sampai saat ini, naga termasuk dalam makhluk mitos, di mana keberadaannya hanya diperkuat dengan cerita atau kesaksian yang dikisahkan secara turun-temurun. Kisah tentang naga telah menghiasi budaya Asia, Eropa, dan banyak belahan dunia lainnya. Selama manusia ada, manusia telah terpesona, memuja, dan atau takut akan kekuatan naga. Hampir setiap budaya kuno memiliki cerita naga yang berbeda. Namun, konsep dasar makhluk ini sangat konsisten di seluruh benua. Naga sering digambarkan dalam sebuah karya seni. Gambaran naga selalu diceritakan sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan menyeramkan. Naga dianggap sebagai makhluk pelindung dalam budaya Tiongkok, seringkali terlihat di festival dan perayaan. Beberapa mitologi Eropa menggambarkan naga sebagai makhluk yang menyimpan harta dan harus dikalahkan oleh pahlawan. Lalu selanjutnya, Griffin. Dengan tubuh singa dan kepala burung elang, Griffin adalah simbol kekuatan dan keadilan. Selama abad pertengahan di Eropa, elang umumnya dianggap sebagai raja burung, dan singa dianggap sebagai raja binatang buas. Griffin atau Griffon adalah makhluk dengan tubuh, ekor, dan kaki belakang singa, serta sayap, cakar depan, dan kepala elang. Kadang-kadang mereka juga ditampilkan dengan telinga kucing. Kombinasi elang dan singa ini menjadikan mereka raja bagi burung dan binatang. Kata Griffin diyakini berasal dari kata kuno yang berbeda. Dalam bahasa Yunani, kata tersebut berasal dari istilah Latin grips, yang berarti melengkung atau kait, mengacu pada tampilan fisiknya. Namun, orang-orang Persia mengklaim bahwa istilah tersebut berasal dari kata Persia Grifton, yang berarti merebut atau mencengkram. Etimologi ini didasarkan pada kemampuan makhluk tersebut untuk menjatuhkan hewan atau manusia, apapun, menggunakan kekuatan dan atribut fisiknya. Griffin juga disebut Griffon dan Griffon. Menurut legenda, Griffin hidup bersama dengan hewan lain di Mesopotamia kuno dan Mesir sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Makhluk mengerikan ini dengan menampilkan campuran antara singa dan elang digambarkan sebagai penjaga harta karun yang melindungi emas dan perak yang tersembunyi di pegunungan Scythia, Eropa Timur laut saat ini. Seiring berjalannya waktu, Griffin tetap menjadi salah satu ciri utama patung aneh di dinding, lantai, dan kastil gotik selama abad pertengahan. Saat ini masyarakat masih menjunjung lambang sebagai pelindung struktur arsitektur. Itu sebabnya sering ditempatkan di pintu masuk dan ruangan-ruangan dan barang-barang berharga. Selama bertahun-tahun, ini juga menjadi simbol kekayaan dan produktivitas yang abadi.
Dalam cerita-cerita, Griffin seringkali menjadi pendamping para dewa atau kesatria yang berjuang untuk kebenaran. Phoenix. Phoenix burung mitologis yang dapat hidup kembali dari abu setelah mati. Adalah lambang keabadian dan kebangkitan. Mitos burung api telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Simbolisme dan pengetahuannya telah meresap ke dalam budaya di seluruh dunia, menginspirasi seniman sastra dan bahkan budaya populer. Phoenix adalah motif yang berulang dalam mitologi Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Tiongkok. Masing-masing memberikan kualitas dan simbolisme yang berbeda pada burung yang luar biasa ini. Phoenix tidak dinamain sama. Phoenix hanya muncul dalam bahasa Yunani. Bennu muncul dalam bahasa Mesir. Thunderbird dari bahasa Amerika. Firebird dari Rusia. Feng Huang dari Cina. Dan Ho-Oh dari Jepang. Phoenix sering digambarkan sebagai burung yang gemerlap dengan bulu cerah dalam nuansa merah, emas, dan ungu. Penampilan yang megah konon menimbulkan rasa kagum dan takjub. Phoenix telah hidup selama beberapa ratus tahun sebelum mati terbakar. Setelah mati, ia dilahirkan kembali dari abunya dengan kehidupan yang panjang. Namun, ada mitos yang kurang dikenal dalam cerita kebangkitan Phoenix, yang mana sebelum bangkit ia mati dalam keadaan tubuh yang terurai. Dipercaya bahwa Phoenix akan terbangun ke matahari untuk dibakar setiap 500 tahun dan kemudian muncul kembali dari abunya. Unicorn. Unicorn kuda bersayap dengan tanduk di dahinya sering dianggap sebagai makhluk magic dengan kekuatan penyembuhan. Unicorn adalah hewan mitos berbentuk seperti kuda dengan sebuah tanduk ajaib di kepalanya. Gambaran hewan ini biasanya ditemukan pada mainan anak-anak dengan bentuk yang lucu dan warna-warni. Namun, menurut masyarakat Skotlandia, unicorn adalah simbol kemurnian, kepolosan, dan kekuatan dalam mitologi Celtic. Unicorn tidak ditemukan dalam mitologi Yunani, melainkan dalam catatan sejarah alam. Karena para penulis sejarah alam Yunani yakin akan realistis unicorn, yang mereka yakini hidup di India sebelum alam yang jauh dan menakjubkan bagi mereka. Penggambaran unicorn yang pertama diketahui ditemukan di Gua Lexus, Prancis. Dari penemuan ini diperkirakan gambar unicorn sudah dibuat sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Konon katanya, dalam legenda tanduk unicorn dapat melawan racun yang memurnikan air. Hal ini ternyata berdampak pada populasi paus narwhal yang memiliki tanduk di kepalanya. Paus narwhal kemudian banyak diburu sebagai tiruan dari tanduk unicorn. Bahkan sekitar tahun 1600-an, kerajaan Denmark membuat kursi tahta yang terbuat dari tanduk paus narwhal. Unicorn sering muncul dalam seni dan literatur Eropa sebagai simbol kemurnian dan kebaikan. Beberapa mitologi Asia juga memiliki versi unicorn seperti Qilin dalam budaya Tiongkok. Jadi, itulah beberapa makhluk mitologi yang menarik dari berbagai budaya di seluruh dunia. Apa pendapat kalian tentang makhluk-makhluk ini? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.